Bab 806 Empat Besar. Dead Soul mengayunkan palu perangnya lagi ketika dia melihat Gentle Snow melakukan serangan keduanya. Namun kali ini, dia tidak lagi menganggap enteng pertarungan itu, kecepatan serangannya meningkat pesat. Ruang di sekitar Gentle Snow juga semakin bergetar saat benda itu runtuh menimpanya. Ledakan! Namun, meskipun serangan Dead Soul lebih kuat, Gentle Snow membelah ruang yang runtuh tanpa gagal. Selain itu, pertukaran kali ini mengakibatkan Dead Soul dan Gentle Snow masing-masing tersandung mundur satu langkah. Bagaimana ini mungkin? Deathwind, yang menonton dari luar ring, tercengang ketika dia melihat Gentle Snow keluar bahkan dengan Dead Soul. Deathwind secara pribadi telah merasakan kecepatan serangan jiwa mati, jadi dia tahu betapa menakutkannya itu. Bahkan ahli Realm Unthinking pun harusnya mengalami kesulitan untuk mengimbangi kecepatan serangan semacam itu, apalagi Gentle Snow, yang bahkan tidak berada di Realm Unthinking. Sebelum Deathwind tersadar dari lamunannya, Gentle Snow mengayunkan Chaos Wind Blade dan mengeksekusi Fleeting Thunderclap untuk ketiga kalinya. Kali ini, serangan Gentle Snow begitu cepat sehingga banyak penonton yang bahkan tidak bisa melihat gerakan lengannya. Yang mereka lihat hanyalah petir gelap yang melintasi ruang antara salju lembut dan jiwa mati. Sesaat kemudian, Dead Soul tersandung 3 langkah ke belakang sebelum dia kembali berdiri. Palu perang yang dia pegang juga bergetar hebat, dan bar HP-nya berkurang 3%. Hasil pertukaran ketiga hampir sama dengan hasil pertukaran pertama. Hanya saja, posisi Dead Soul dan Gentle Snow dibalik. Siapa kamu? Dead Soul bertanya sambil menatap Gentle Snow, yang tingginya bahkan tidak sepertiga dari tinggi badannya, dengan alis berkerut. Wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, Snow Lembut. Gentle Snow tahu Dead Soul tidak sekadar menanyakan namanya. Toh, nama anggota kedua partai sudah dipublikasikan sebelum pertandingan dimulai. Wakil pemimpin persekutuan Zero Wing. Dead Soul memandang Gentle Snow dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang persekutuan bernama Zero Wing, jadi jelas itu bukan salah satu kekuatan puncak umat manusia. Ini berarti wakil pemimpin persekutuan dari kekuatan non-puncak telah menekannya. Ini merupakan kejutan besar baginya, dan dia tidak bisa menahan tawanya. Kamu adalah satu-satunya orang setelah tinju surgawi yang berhasil membuatku kewalahan. Teknik pedangmu harus berada pada peringkat Advanced Gold, kan? Alasan utama Dead Soul kalah dari Garuda di semifinal kejuaraan sebelumnya adalah karena Advanced Gold Holy Art milik pihak lain. Tidak seperti teknik peringkat emas biasa, teknik peringkat emas tingkat lanjut memungkinkan pemain untuk melampaui batas kemampuan mereka. Oleh karena itu, Garuda mampu melampaui kecepatan serangan dan kekuatan Dead Soul. Jika bukan karena seni suci emas tingkat lanjut Garuda, pertarungan mereka akan jauh berbeda. Itu benar, Snow Lembut mengakui dengan jujur. Aku bukan tandinganmu dalam standar pertarungan, jadi aku hanya bisa mengandalkan Fleeting Thunderclap untuk mengalahkanmu. Tanggapan Gentle Snow mengejutkan Phoenix Flame, yang sedang menonton di luar ring. Api hitam pasti sudah gila. Mengapa dia memberikan kesempatan yang begitu berharga kepada wakil pemimpin persekutuan? Apakah dia pikir dia akan mendapat kesempatan kedua menggunakan tablet Dewi ke-6? Phoenix Flame merasa sangat bingung dan cemburu saat dia melihat Gentle Snow. Meskipun Elise sering meminjamkan tablet Dewi ke-6 kepada Phoenix Flame, dia mampu bermurah hati karena dialah pemilik tablet tersebut. Sebaliknya, si Feng hanya punya 1 hari dengan tablet itu. Namun, alih-alih menggunakan kesempatan ini untuk dirinya sendiri, dia malah memberikannya kepada bawahannya. Phoenix Flame menganggap perilakunya benar-benar tidak bisa dimengerti. Namun, yang lebih mengejutkan lagi oleh Phoenix Flame adalah Gentle Snow telah berhasil mempelajari Fleeting Thunderclap, teknik terkuat dan paling rumit yang tersedia di tablet Dewi ke-6. Itu juga merupakan teknik yang berulang kali dicoba oleh Phoenix Flame tetapi gagal dipelajari. Jadi, ketika Phoenix Flame melihat Gentle Snow telah mempelajari teknik ini hanya dalam sehari, bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Sementara itu, di dalam ring, Dead Soul menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Teknik tempur emas tingkat lanjutmu memang luar biasa, tapi melaksanakannya pasti sangat merugikan stamina dan konsentrasimu, bukan? Sebaliknya, palu pemecah langit milikku adalah teknik manipulasi implementasi emas yang dikembangkan sendiri. Saya memerlukan stamina dan konsentrasi yang jauh lebih sedikit untuk mengeksekusinya dibandingkan teknik peringkat emas lainnya. Dengan semangat baru, Dead Soul berkata, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ekspresi Gentle Snow menjadi sedikit gelap karena kata-kata Dead Soul. Memang benar, meskipun Fleeting Thunderclap sangat kuat, namun penggunaannya sangat merugikan dirinya. Karena konsentrasinya berada pada standar tier 6 intermediate saja, dia tidak mampu menggunakannya berkali-kali secara berurutan. Paling banyak, dia bisa menggunakannya sekitar 10 kali sebelum dia menghabiskan konsentrasinya. Lebih buruk lagi, hanya serangan ketiga dari teknik ini yang dapat merusak jiwa mati. Dia pasti akan kalah jika dia bertarung berlarut-larut dengan Dead Soul. Namun, saat Dead Soul bersiap untuk melanjutkan pertarungan, dia tiba-tiba berhenti, dan tatapannya menjadi serius saat dia berbalik untuk melihat sosok yang berjalan keluar dari kabut. Salju mungkin tidak bisa membuatmu lelah sendirian, tapi bagaimana jika dia punya bantuan? Si Feng bertanya, tersenyum ketika dia melihat ekspresi jelek jiwa mati. Sesaat kemudian, Pesta Pelangi Hijau diumumkan sebagai pemenang pertandingan, dan semua pemain manusia di Crucible mau tidak mau meledak dalam kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya umat manusia memiliki 2 partai yang masuk 8 besar. Yang lebih penting, kedua belah pihak punya potensi meraih gelar juara. Khususnya pada Pesta Pelangi Hijau. Selain Si Feng, seorang ahli yang bisa mengalahkan arbiter kematian, parti tersebut juga memiliki Gentle Snow, yang bisa menghadapi Dead Soul dalam pertarungan langsung.
Dengan adanya dua ahli kunci di Partai Pelangi Hijau, partai tersebut akan memiliki peluang kemenangan yang jauh lebih besar ketika melawan partai-partai yang hanya memiliki satu ahli kunci. Verdant Rainbow juga gembira dengan situasi ini, dan dia merasa telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya untuk merekrut bantuan Zero Wing. Selanjutnya, kejuaraan berkembang seperti yang diharapkan semua orang. Di babak ketiga kejuaraan, Star Maiden Party dan Verdant Rainbow Party mengalahkan lawan mereka dengan mudah, melaju ke 4 besar dan membuat penonton manusia bergembira. Pada kejuaraan kontinental terakhir, tidak ada satupun partai dari umat manusia yang berhasil masuk 8 besar. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan umat manusia menerima kurang dari 20% tiket masuk kejuaraan kontinental. Sekarang setelah dua kelompok manusia masuk 4 besar, umat manusia akan menerima 35% tiket masuk untuk kejuaraan kontinental berikutnya. Jika salah satu dari partai ini bisa memenangkan kejuaraan, umat manusia akan menempati 40% tiket masuk seperti yang dilakukan Rasuci terakhir kali. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak orang terpilih dari umat manusia untuk bersaing memperebutkan warisan Crucible, sehingga mempercepat pertumbuhan pemain manusia. Di tengah kemeriahan penonton manusia, babak semifinal resmi dimulai. Pertandingan pertama, Pesta Star Maiden versus Pesta Kristal Tinta. Ayo, gadis bintang. Semua memuji Star Maiden. Sepertinya Star Maiden Party akan memasuki final kali ini. Manusia beruntung kali ini. Mereka berubah dari tidak memiliki siapapun di 8 besar menjadi memiliki 2 partai di 4 besar. Ketika Star Maiden Party memasuki ring dengan Ink Crystal Party, banyak pemain Holy Race dan Crystallian yang merasa iri. Lagi pula, di luar peringkat pertama di babak penyisihan, Ink Crystal Party tidak memiliki pertarungan luar biasa sepanjang kejuaraan. Bahkan lawan yang ditandingkannya relatif lemah, dengan lawan terkuat hanya mantan partai 8 besar. Dibandingkan dengan 3 partai lain yang masuk 4 besar, kinerja partai Kristal Tinta tidak terlalu mencolok. Namun, Si Feng, Garuda, Rin, Dead Soul, dan beberapa ahli lainnya mempunyai pemikiran berbeda tentang pertandingan tersebut. Mereka semua memasang ekspresi serius saat menyaksikan gadis Crystallian bernama Ink Crystal memasuki ring. Bab 807 Kristal Tinta. Saat Star Maiden Party dan Ink Crystal Party muncul di ngarai yang ditunjuk sebagai medan pertempuran mereka, Rin mendekati Garuda dan dengan rasa ingin tahu bertanya, menurutmu siapa yang akan menang? Kinerja partai Star Maiden sejauh ini bisa dikatakan luar biasa. Kemampuan Elise untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi artefak surgawi membuatnya benar-benar tak terkalahkan, dan dia sendirian mendominasi semua lawan partainya. Sebaliknya, apakah itu Ink Crystal atau Ink Crystal Party, keduanya telah menunjukkan penampilan yang biasa-biasa saja sejauh ini. Namun, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa gadis bernama Ink Crystal mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya, dan dia kemungkinan besar adalah ahli lantai 6 semu. Yang bisa kukatakan hanyalah gadis kecil itu sangat berbahaya, jawab Garuda setelah berpikir sejenak. Perasaan yang kudapat darinya sama seperti saat aku berada di depan orang-orang tua dari persekutuanku. Orang-orang tua dari persekutuanmu? Rin mau tidak mau melihat sosok Ink Crystal di layar dengan heran. Bukankah itu berarti Star Maiden ditakdirkan untuk kalah? Kekaisaran Guntur, milik persekutuan Garuda, adalah salah satu dari 10 persekutuan terkuat di Ras Suci. Ia juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan kerajaan tertua di antara Ras Suci, dan sangat terkenal bahkan di kalangan ras Crystallian. Sementara itu, setiap monster tua kerajaan Guntur bisa menimbulkan ketakutan pada kekuatan kerajaan. Mereka semua adalah ahli pseudo lantai 6 yang telah mengembangkan seni suci emas tingkat lanjut mereka sendiri. Mereka juga telah mengembangkan konsentrasi mereka ke standar batas tingkat 6 dan karenanya dapat memanfaatkan 100% potensi artefak surgawi mereka. Saya tidak akan mengatakan itu. Setelah merenung sejenak, Garuda berkata, selain memiliki konsentrasi batas tingkat 6, Elise juga mempelajari teknik mana peringkat dewa primordial. Belum lagi, buku hitam itu pada dasarnya adalah salinan dirinya. Secara keseluruhan, menurut saya dia tidak boleh diremehkan. Rin tidak membantah pernyataan Garuda, menganggapnya masuk akal. Buku hitam Elise sungguh luar biasa. Itu bahkan lebih kuat dari Sunlight Blade milik dinasti Matahari. Di permukaan, sepertinya buku hitam hanya mengizinkannya membuat versi tambahan dari dirinya. Namun, perlu dicatat bahwa itu adalah doppelganger yang kebal dan tidak mengkonsumsi konsentrasi untuk mempertahankannya. Ada banyak keterampilan doppelganger di domain dewa, dan beberapa di antaranya mampu menciptakan doppelganger yang dapat menggunakan semua keterampilan pengguna. Beberapa dari keterampilan ini bahkan dapat menciptakan banyak doppelganger seperti itu. Namun, meski kuat, semua keterampilan doppelganger ini memiliki kelemahan, semuanya mengharuskan penggunanya membagi perhatian mereka untuk memanipulasi. Hal ini, pada gilirannya, memberikan beban besar pada konsentrasi pengguna dan mencegah mereka memanipulasi doppelganger mereka dengan sempurna. Namun, buku hitam Star Maiden berbeda. Selain tahan terhadap serangan, ia bisa meniru mantra Elise dengan sempurna tanpa manipulasi aktif apapun, yang pada dasarnya memberi Elise buff double casting. Saat Rin sedang mengobrol dengan Garuda, anggota Star Maiden Party dan Ink Crystal Party dengan cepat bermanuver melewati ngarai. Ngarai itu memiliki medan yang berlumpur dan berhutan, dan terdapat tebing di sekelilingnya. Lingkungan juga menghalangi pemain untuk terbang, sehingga anggota kedua belah pihak hanya dapat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, karena tebing ngarai memberikan pemandangan yang indah, hanya butuh beberapa menit sebelum kekacauan terjadi.
Berbeda dengan anggota partainya, Elise dan Ink Crystal tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Sebaliknya, mereka berjalan menuju satu sama lain ketika anggota partai mereka terlibat dalam pertempuran. Apakah kamu tidak akan membantu anggota partaimu? Elise bertanya, memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat gadis Crystallian di depannya. Melirik pertarungan 5 lawan 5 yang terjadi di kejauhan, Ink Crystal terkekeh dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak khawatir anggota partaimu mungkin tidak cocok denganku? Jika kita membandingkan standar pertarungan, anggota partiku lebih unggul. Dari 5 anggota partai Elise, hanya Phoenix Flame yang berada di alam tanpa berpikir. Meskipun 4 orang lainnya kuat, mereka hanya ahli lantai 5 yang telah mempelajari serangkaian teknik tempur emas. Sebagai perbandingan, anggota partai Ink Crystal terdiri dari 2 ahli Real Mountain King. Selain itu, 3 anggota lainnya sedikit lebih kuat dari 4 ahli lantai 5 di kelompok Elise. Kecuali Elise turun tangan, hampir bisa dipastikan anggota partainya akan kalah. Saya percaya pada kekuatan mereka, jawab Elise dengan tenang. Juga, ini adalah pilihan ideal bagi saya. Jika aku membiarkanmu bergabung dalam pertarungan jarak dekat, peluang partaiku untuk menang akan kecil. Meskipun Elise tidak berbicara dengan keras, semua penonton dapat mendengarnya dengan jelas, dan banyak yang terkejut dengan penilaiannya. Mereka tidak berpikir ahli seperti Elise akan begitu waspada terhadap Ink Crystal, sehingga dia berasumsi bahwa partinya akan kalah dalam pertarungan besar-besaran dengan Ink Crystal Party. Namun, sebelum penonton pulih dari keterkejutan mereka, Elise berbicara sekali lagi. Saya awalnya berencana untuk bertukar lawan dengan Partai Pelangi Hijau lagi, tapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya setelah memikirkannya, kata Elise. Apakah kita bertukar atau tidak, partiku tetap harus menghadapimu. Karena semua orang di 4 besar akan memasuki area pusat Crucible, sebaiknya aku mengajakmu terlebih dahulu. Saya tidak akan mengatakan penilaian Anda salah, tetapi apakah Anda yakin bisa mengalahkan saya? Tinta Kristal bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kata Elise sambil menoleh ke arah Phoenix Flame. Kemudian, ketika dia melihat Phoenix Flame tiba-tiba mendapatkan ledakan kekuatan dan membunuh 2 ahli alam tak terpikirkan dari Partai Kristal Tinta dalam satu gerakan, dia mengerti bahwa waktunya telah tiba. Lagi pula, aku tidak akan melawanmu sendirian. Ketika peringkat babak penyisihan diumumkan, Elise hanya perlu sekali melihat Ink Crystal untuk memahami bahwa Ink Crystal adalah eksistensi yang setara dengan monster tua The Mones Gate. Oleh karena itu, dia semakin waspada terhadap Ink Crystal, bahkan lebih waspada daripada Garuda dan Rin. Lagi pula, dia sudah menyaksikan pertarungan Garuda di kejuaraan terakhir, jadi dia kurang lebih tahu apa yang mampu dilakukan Garuda. Namun, dia tidak tahu apapun tentang Ink Crystal. Fakta bahwa Ink Crystal tidak pernah bertemu lawan yang layak sepanjang kejuaraan juga tidak membantu. Untungnya, kekuatan Phoenix Flame meningkat secara signifikan setelah dia mempelajari beberapa warisan dari tablet Dewi ke-6. Meski tidak sekuat ahli seperti Rin dan Garuda, dia seharusnya sekuat Gentle Snow setelah mempelajari Fleeting Thunderclap. Selama Phoenix Flame dapat dengan cepat melenyapkan 5 anggota partai Ink Crystal, Elise yakin mereka dapat bekerja sama untuk mengalahkan Ink Crystal. Sementara Elise berbicara, Phoenix Flame menyerang Ink Crystal dalam garis lurus. Meskipun 3 ahli lantai 5 dari Partai Kristal Tinta masih hidup, dia menilai bahwa 4 anggota partainya yang lain sudah cukup untuk menangani mereka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berkumpul kembali dengan Elise untuk melawan Ink Crystal sebelumnya. Sangat baik. Ink Crystal mengangguk, tersenyum sambil mengangkat tangan. Segera, banyak pohon di sekitarnya tumbang dan terangkat ke udara. Mari kita lihat apakah kata-katamu benar. Selanjutnya, sebelum Elise sempat bereaksi, Ink Crystal meluncurkan pohon yang melayang di Phoenix Flame. Pepohonan saling bertabrakan saat mereka terbang melintasi udara, mentransfer kecepatan dan kekuatannya. Proses ini berulang sebanyak 15 kali dalam sekejap mata dan mengakibatkan pepohonan di depan mencapai kecepatan serangan yang bahkan Dead Soul, yang menyaksikan pertandingan dari luar ring, mengalami kesulitan untuk mengimbanginya. Menghindari! Elise secara naluriah berteriak. Sayangnya peringatan Elise datang terlambat. Sebelum Phoenix Flame dapat bereaksi, lebih dari 100 pohon yang dipercepat membombardirnya dan menghapusnya dari medan perang. Bab 808 Dewa di Antara Manusia. Saya mati? Phoenix Flame berkedip kebingungan ketika dia dibangkitkan di luar ring. Setelah menggunakan 9 revolusi, teknik tempur emas tingkat lanjut, untuk melenyapkan 2 ahli alam tak terpikirkan dari Partai Kristal Tinta, Phoenix Flame segera mengeksekusi Void Walker, teknik tubuh emas, untuk memadukan dirinya dengan kehampaan saat dia mendekati Kristal Tinta. Saat mengeksekusi Void Walker, kecepatan dan fleksibilitasnya akan meningkat drastis. Meskipun medan perang acara utama mencegah pemain untuk terbang, dia masih bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, saat Phoenix Flame masuk dalam jarak 1000 yard dari Ink Crystal dan melihat Ink Crystal mengirimkan pohon yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya, dia secara naluriah mengeksekusi 9 revolusi lagi untuk membela diri. Namun, pertahanan Phoenix Flame benar-benar lelucon di depan serangan Ink Crystal. Meskipun dia berhasil membelokkan pohon pertama yang mencapainya, pohon kedua langsung menabrak tubuhnya. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dibangkitkan di luar ring. Kecepatan serangan yang luar biasa. Rasanya kecepatan serangannya setidaknya 20 atau 30% lebih cepat daripada Dead Soul. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah dia baru saja menggabungkan 15 serangan menjadi satu? Dia bahkan melakukan hal yang sama pada lebih dari 100 pohon.
Setiap peserta kejuaraan kontinental dipilih dari rasnya masing-masing. Meskipun sebagian besar gagal memahami dengan sempurna apa yang terjadi, mereka masih bisa mengetahui apa yang dilakukan Ink Crystal. Belum lagi, teknik kombinasi kekuatan Ink Crystal yang dilakukan adalah teknik umum yang diketahui oleh hampir setiap pemain di domain God. Terlepas dari rasnya, teknik ofensif paling dasar yang digunakan oleh pemain di domain God biasanya melibatkan beberapa bentuk serangan kombinasi. Sementara itu, setiap serangan tambahan akan meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan kombinasi, dengan rata-rata ahli di domain dewa biasanya mampu menggabungkan 3 hingga 4 serangan dan menggandakan kekuatannya. Bagi para ahli di lantai 5, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah kombinasi 13 serangan, meskipun mayoritas hanya bisa mencapai kombinasi 12 serangan. Meskipun dimungkinkan untuk melampaui angka-angka ini, setiap serangan tambahan akan meningkatkan kompleksitas teknik dengan selisih yang besar. Bahkan monster tua dari berbagai kekuatan kerajaan akan beruntung jika mereka bisa mencapai kombinasi 15 serangan. Namun, Ink Crystal tidak hanya mencapai kombinasi 15 serangan, tetapi dia juga melakukannya lebih dari 100 kali secara bersamaan. Dibandingkan dengan Ink Crystal, monster tua dari berbagai kekuatan kerajaan bukanlah apa-apa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Untuk pertama kalinya sejak dimulainya kejuaraan kontinental, Rin dan Dead Soul mengalami ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa teknik manipulasi implementasi dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Mereka juga memahami bahwa jika mereka berada di posisi Phoenix Flame, kemungkinan besar mereka juga akan terbunuh dalam satu gerakan. Dalam hal penguasaan teknik, Ink Crystal berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda. Sementara itu, Garuda juga terlihat serius sambil menatap sosok Ink Crystal di layar, tangannya yang terkepal gemetar karena ketakutan dan kegembiraan. Adapun Verdant Rainbow dan Deathwind, mulut mereka ternganga karena tidak percaya. Meskipun Phoenix Flame tidak berada pada level ahli seperti Rin dan Dead Soul, pertarungannya dengan dua ahli Realm Untinking dari Ink Crystal Party masih menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan menggunakan teknik tempur emas tingkat lanjut, dia seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk bertahan melawan ahli seperti Rin dan Dead Soul untuk waktu yang cukup lama. Namun, Ink Crystal telah menghancurkan Phoenix Flame hanya dengan mengangkat tangannya. Benar saja, dia telah mencapai standar lantai 6. Tidak seperti orang lain, Si Feng tidak terlalu terkejut ketika dia melihat Ink Crystal melenyapkan Phoenix Flame dengan begitu mudah. Dia hanya bingung ketika dia melihat gadis kristalian itu. Di dalam domain God, para pemain sering bercanda bahwa mereka yang berada di bawah tingkat 6 tidak berbeda dengan semut. Sementara itu, pepatah serupa juga ada dalam uji coba menara dunia, mereka yang tidak bisa mencapai lantai 6 tidak berbeda dengan semut. Ini karena sebelum pemain mencapai standar lantai 6, mereka akan mengeluarkan banyak stamina dan konsentrasi saat menggunakan teknik peringkat Advanced Gold. Hal ini berlaku bahkan bagi para ahli pseudo lantai 6 yang menggunakan teknik peringkat emas tingkat lanjut yang mereka kembangkan sendiri. Meskipun biaya penggunaan teknik yang dikembangkan sendiri lebih rendah, hal ini tidak dapat diabaikan. Namun, begitu pemain mencapai standar lantai 6, biaya penggunaan teknik peringkat emas tingkat lanjut akan dapat diabaikan. Faktanya, mereka bisa mencapai standar teknik peringkat emas tingkat lanjut dengan setiap gerakan mereka. Meski begitu, ini bukanlah aspek yang paling menakutkan dari para ahli lantai 6. Apa yang membuat para ahli lantai 6 benar-benar menakutkan adalah konsentrasi mereka. Meskipun konsentrasi mereka akan tetap pada standar batas tier 6, kumpulan konsentrasi mereka tampaknya tidak akan pernah habis. Karena alasan ini, mereka dapat melakukan banyak tugas hingga tingkat yang luar biasa, seperti menunjukkan 100% standar tempur mereka melalui banyak doppelganger. Ini juga mengapa ahli lantai 6 dianggap sebagai dewa di antara manusia. Mustahil bagi pemain di bawah standar lantai 6 untuk melawan mereka. Namun kelahiran setiap ahli di lantai 6 adalah berita yang menggemparkan. Bahkan jika dia adalah pemain kristalian, aku seharusnya sudah mendengar tentang dia. Belum lagi, dia sudah menjadi ahli lantai 6 meski usianya masih sangat muda. Dia harus menjadi target perhatian utama bagi aliansi 7 tokoh. Tidak mungkin tidak ada informasi sama sekali tentang dia. Si Feng bingung ketika dia melihat wajah Ink Crystal yang sangat muda. Setiap pakar lantai 6 adalah fondasi perlombaan mereka. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, alasan utama mengapa umat manusia lebih rendah daripada ras suci adalah karena ras manusia memiliki lebih sedikit ahli tingkat 6 dibandingkan ras suci. Hal ini, pada gilirannya, memaksa umat manusia untuk membatasi operasi mereka hanya pada satu sudut alam abadi, karena tidak mampu mengungkap rahasia tersembunyinya. Situasinya sangat buruk sehingga berbagai kekuatan manusia bahkan tidak pernah mengetahui keberadaan benua ras kristalian. Perlombaan kristalian tidak berjalan lebih baik. Saat itu, ras suci telah tumbuh begitu kuat sehingga ras kristalian bahkan tidak mampu menghadapi mereka secara langsung. Terutama jika menyangkut generasi muda mereka. Namun, itu hanya karena Ink Crystal bukan termasuk generasi muda kristalian. Seandainya seorang remaja ahli lantai 6 seperti Ink Crystal muncul, orang-orang terpilih dari ras suci akan menjadi lelucon. Namun, Si Feng belum pernah mendengar tentang monster seperti Ink Crystal di kehidupan sebelumnya. Ini adalah situasi yang sangat membingungkan. Jika ahli lantai 6 muncul di alam abadi saat ini, hal itu akan langsung menciptakan celah yang tidak dapat dijembatani hanya dengan angka. Di bawah kepemimpinan Ink Crystal, para kristalian dapat mengambil alih alam abadi dengan mudah. Di dalam ngarai berhutan. Sepertinya dia tidak sekuat yang kamu gambarkan, kata Ink Crystal setelah menghapus keberadaan Phoenix Flame.
Kemudian, dia mengembalikan pandangannya ke Elise dan melanjutkan, baiklah, sekarang hanya kamu dan aku. Bab 809 Teknik Mana Peringkat Dewa Primordial 2 kali lipat. Eksekusi berjenis? Kamu sudah mencapai ranah itu? Ekspresi Elise menjadi serius saat dia melihat ke arah Ink Crystal, bertingkah seolah dia sedang melihat sejenis monster. Meskipun dia berbicara seperti sedang mengajukan pertanyaan, nadanya lebih terkejut daripada bertanya. Sepertinya kamu tahu banyak. Ink Crystal tidak menjawab pertanyaan Elise. Sebaliknya, dia dengan santai berjalan ke arah Elise dan berkata, karena kamu tahu aku telah mencapai alam itu, kamu harus tahu bahwa apakah itu ras suci atau ras manusia, tidak ada harapan untuk mengalahkanku. Tentu saja, hadiah sang juara akan menjadi milikku. Namun, Elise tiba-tiba terkekeh saat mendengar perkataan Ink Crystal. Jadi bagaimana jika kamu telah mencapai ranah itu, kata Elise. Kemudian, ia membuka buku hitam yang dipegangnya dan tersenyum sambil berkata, awalnya saya mengira Garuda adalah satu-satunya orang yang perlu saya anggap serius dalam kejuaraan ini. Saya tidak berpikir Anda akan menjadi lawan pertama yang saya anggap serius. Begitu Elise selesai berbicara, intensitas aura yang dia pancarkan meroket. Secara bersamaan, lebih dari selusin meteorit muncul di atas medan perang, menutupi langit dan menciptakan pemandangan apokaliptik. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertandingan tersebut. Mereka tidak pernah menyangka perkembangan seperti itu akan terjadi pada pertandingan kali ini. Tidak hanya monster seperti Ink Crystal yang muncul, bahkan Elise, yang partainya hanya berhasil masuk 16 besar di kejuaraan terakhir, telah menjadi monster yang hanya bisa dikagumi oleh semua orang yang hadir. Bagaimana ini mungkin? Rin tercengang saat melihat meteorit di atas medan perang. Ketika Rin sebelumnya melawan Elise, Elise telah melenyapkannya menggunakan Star Destroyer. Oleh karena itu, dia tahu persis betapa kuatnya skill itu. Awalnya, Rin mengira Star Destroyer seharusnya menjadi jurus terkuat Elise, tapi apa yang terjadi saat ini? Pada saat ini, Ink Crystal juga sama terkejutnya melihat meteorit yang dipanggil Elise. Apakah kamu juga mencapai standar lantai 6? Ink Crystal bertanya, keterkejutan mewarnai wajahnya. Penghancur bintang adalah keterampilan mendalam yang disertakan dengan senjata surgawi Elise. Dalam keadaan normal, pemain tidak boleh menggunakan beberapa skill mendalam. Hanya pemain yang telah mencapai standar lantai 6 yang bisa melakukannya. Ini juga salah satu alasan para ahli di lantai 6 bisa menghancurkan mereka yang berada di bawah standar lantai 6. Namun, dari semua orang yang menonton pertandingan, tidak ada yang lebih terkejut daripada Si Feng saat ini. Apa yang sedang terjadi? Si Feng mau tidak mau merasa seluruh dunia menjadi asing baginya saat dia memandang Elise. Sejauh yang diingat Si Feng, umat manusia baru mulai melahirkan ahli tingkat 6 setelah perang antara umat manusia dan ras suci dimulai. Faktanya, bahkan ras suci, sekuat apapun mereka, tidak memiliki ahli tingkat 6 sebelum perang. Namun, sekarang, tidak hanya pakar lantai 6 yang sangat muda dan tidak masuk akal seperti Ink Crystal muncul di antara ras kristalian, tetapi bahkan Elise pun telah mencapai standar lantai 6. Ini sungguh sulit dipercaya. Kegilaan. Ini adalah kegilaan. Saya pasti sedang bermimpi. Bagaimana generasi muda kristalian dan manusia begitu kuat? Sementara itu, di tengah keheningan dan ocehan penonton, belasan meteorit turun menuju Ink Crystal. Kekuatan yang dipancarkan meteorit itu begitu dahsyat sehingga bahkan pemain di luar ring pun tahu bahwa menghindar bukanlah suatu pilihan. Meteorit itu pasti akan melenyapkan seluruh medan perang, dan mereka bukan lagi kekuatan yang bisa dihentikan oleh masing-masing pemain. Namun, Ink Crystal tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap meteorit yang turun saat tongkat yang dia pegang memancarkan cahaya hijau tua. Segera setelah itu, tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menyerang meteorit tersebut. Boom! 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 Saat meteorit dan tanaman merambat bertabrakan, suara ledakan yang memekakkan telinga dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke seluruh medan perang. Seluruh petangarai hancur, dan puing-puing yang berjatuhan menghancurkan anggota parti Elise dan Ink Crystal yang tersisa. Saat debu mengendap di medan perang, tanpa sadar para penonton tersentak saat melihat Elise dan Ink Crystal lagi. Saat ini, keduanya terlihat berdiri di tengah gurun terpencil. Apa yang dulunya merupakan ngarai berhutan kini menjadi gurun tandus dengan latar belakang celah spasial yang sedang diperbaiki. Meski sejauh ini banyak pihak yang tampil di luar ekspektasi, namun penampilan mereka masih dalam jangkauan penerimaan semua orang. Namun, tidak demikian halnya dengan pertarungan antara Elise dan Ink Crystal. Pertarungan mereka tidak lagi bisa dianggap sebagai pertarungan antar pemain. Atau, lebih spesifiknya, itu tidak bisa dianggap sebagai pertarungan antar manusia. Sebaliknya, ini lebih terlihat seperti pertarungan antar dewa, dan bahkan ahli seperti Putri Tanah kemungkinan besar akan mati hanya karena gelombang kejut dari pertempuran ini. Sementara itu, setelah Elise selesai melepaskan serangan Star Destroyers, kulitnya menjadi sedikit pucat, dan tetesan keringat mengalir dari dahinya. Jelas sekali bahwa langkah tersebut telah berdampak besar pada konsentrasinya. Sebaliknya, Ink Crystal terlihat tidak berbeda dari sebelumnya, dan sepertinya dia tidak memaksakan diri untuk bertahan melawan serangan Elise. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, sepertinya Anda belum benar-benar mencapai standar lantai 6, kata Ink Crystal dengan tenang sambil melihat ke kawah tak berdasar yang mengelilinginya. Jika hanya ini yang kamu punya, kekalahanmu tidak bisa dihindari. Kata-kata Ink Crystal mengejutkan penonton. Apa yang baru saja dia katakan? Elise masih belum mencapai ranah itu meski begitu kuat.
Saat penonton melihat kekuatan Elise, banyak yang merasa dia sudah mencapai standar lantai 6 yang dirumorkan. Namun, menurut Ink Crystal, tampaknya bukan itu masalahnya. Memang benar saya belum mencapai standar lantai 6. Untuk sementara aku bisa mencapainya hanya dengan kekuatan buku hitam, aku Elise terus terang sambil tersenyum. Namun, meski pengeluaranku lebih besar, siapa di antara kita yang akan menang masih harus dilihat. Setelah mengatakan itu, Elise mengangkat buku hitamnya dan menciptakan susunan sihir ganda yang menutupi seluruh medan perang. Segera setelah dia melakukannya, kulitnya menjadi pucat pasi, tanda bahwa dia telah mendorong konsentrasinya hingga batasnya. Sementara itu, ketika susunan sihir ganda muncul, Si Feng, yang duduk di luar ring, terkejut. Obsidian. Si Feng berteriak dalam benaknya ketika dia melihat susunan sihir ganda di atas medan perang. Dia tidak pernah mengira Elise akan menyembunyikan kartu asnya. Obsidian adalah teknik mana peringkat dewa primordial. Itu juga merupakan salah satu warisan yang tercatat di tablet Dewi ke-6. Teknik mana memungkinkan pemain untuk mereproduksi keterampilan atau mantra apapun yang baru-baru ini mereka gunakan, dan ini termasuk keterampilan mendalam artefak surgawi. Namun, semakin kuat skill atau spellnya, maka akan semakin sulit untuk direproduksi. Biasanya, akan sulit untuk mereproduksi keterampilan artefak surgawi, apalagi melakukannya 2 kali secara bersamaan. Selanjutnya, meteorit apokaliptik muncul di atas medan perang sekali lagi. Namun kali ini, jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Bab 810 Kristal Tinta yang Menakutkan. Bagaimana dia bisa menggunakan jurus itu lagi secepat ini? Rin kehilangan kata-kata saat melihat meteorit yang menutupi langit. Sudah umum diketahui bahwa meskipun keterampilan mendalam artefak surgawi sangat kuat, semuanya memiliki masa tenang yang lama. Ini bisa dianggap sebagai pembatasan yang dikenakan pada artefak surgawi. Awalnya, Rin merasa heran bahwa Elise dapat melakukan multicast keterampilan mendalam artefak surgawi miliknya. Dengan kemampuan seperti itu, Elise dapat dengan mudah menghancurkan kota suci dan mempengaruhi hasil perang sendirian. Namun, seolah itu belum cukup, Elise sepertinya bisa melewati masa tenang dari keahlian mendalam artefak surgawi miliknya dan menggandakan jumlah penggunaan yang dia gunakan. Apakah dia benar-benar Elise yang kukenal? Pada saat ini, bahkan Verdant Rainbow, yang relatif akrab dengan Elise, mau tidak mau akan tercengang. Dia tidak pernah mengira Elise sekuat itu. Sekarang, bahkan monster-monster tua di gerbang iblis pun tidak bisa menandingi Elise, apalagi mereka yang berasal dari generasi muda umat manusia. Selain atribut dasar, yang membuat artefak surgawi kuat adalah keterampilan mendalamnya. Mereka biasanya lebih kuat daripada keterampilan dan mantra tingkat 6 para pemain. Namun, karena kelangkaan artefak surgawi, pemain cenderung menggunakan keterampilan mendalam artefak surgawi mereka dengan hati-hati. Ini karena skill mendalam memiliki cool down yang sangat lama, pemain seringkali hanya bisa menggunakan setiap keterampilan mendalam 1 kali per pertempuran. Meski begitu, satu penggunaan skill mendalam biasanya sudah cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. Oleh karena itu, Verdant Rainbow merasa sulit dipercaya bahwa Elise bisa melawan akal sehat dan menggunakan keahlian mendalam artefak surgawi miliknya tanpa masa tenang. Sementara itu, ketika Si Feng melihat Elise menggunakan obsidian 2 kali lipat, dia sadar. Dia sebelumnya bingung kenapa Elise akan menggunakan Star Destroyer begitu pertarungannya dengan Ink Crystal dimulai. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa dia melakukan itu. Meskipun Elise bisa secara artifisial meningkatkan standar tempurnya ke standar lantai 6, dia akan mendekati kematian jika dia mencoba bersaing dengan ahli standar tempur lantai 6 yang bonafit. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan mendalam artefak surgawi miliknya untuk meraih kemenangan. Sementara itu, dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki 2 artefak surgawi dan dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, apakah Elise dapat menghabiskan gudang keterampilan mendalam milik Ink Crystal menjadi hal yang sangat penting. Jika Elise berhasil, bahkan Ink Crystal akan kesulitan melawan kekuatan penuh artefak surgawi. Lagi pula, tidak semua orang mempelajari teknik seperti obsidian. Jika Ink Crystal lengah, dia kemungkinan besar akan terbunuh. Cobalah untuk memblokir ini jika kamu bisa. Elise berteriak sambil mengangkat tangannya dan memanggil meteorit di langit ke Ink Crystal. Sementara itu, situasi Ink Crystal sesuai dengan perkiraan Elise. Sebelumnya, Ink Crystal telah menghabiskan Blooming Thorn untuk bertahan melawan Star Destroyer milik Elise. Blooming Thorn adalah satu-satunya skill mendalam penghancuran berskala super besar yang melekat pada tongkat, dan memiliki cooldown yang panjang selama 1 jam. Meskipun dia masih memiliki keterampilan mendalam lain yang tersedia, tidak ada yang bisa menandingi skala dan kekuatan penghancur bintang Elise. Namun, meski lebih dari 30 meteorit akan melakukan kontak, Ink Crystal tidak panik. Dengan tenang, dia melepaskan tongkatnya, membiarkannya jatuh dan tenggelam ke dalam tanah. Kemudian, dalam sekejap mata, tombak yang terbuat dari tanaman merambat muncul dari tanah, membentuk beberapa lapisan pelindung di sekitar Ink Crystal. Selanjutnya, ruang di seluruh medan perang terdistorsi, dan setiap meteorit yang menabrak penghalang tanaman merambat dibelokkan ke sekeliling. Roda surgawi? Mustahil. Bagaimana dia mempelajarinya? Ketika Rin dan Dead Soul melihat distorsi spasial yang disebabkan oleh penghalang tanaman merambat, mata mereka melotot dan hampir keluar dari rongganya. Teknik manipulasi implementasi peringkat emas relatif umum di wilayah Dewa Besar Ras Kristalian. Namun, jika menyangkut teknik manipulasi penerapan emas tipe pertahanan, hanya satu yang bisa dianggap telah mencapai standar puncak, roda surgawi.
Itu juga merupakan satu-satunya teknik manipulasi implementasi emas puncak yang tersedia untuk umum agar semua pemain Crystallian dapat mempelajarinya di tanah suci ras Crystallian. Namun, meski bertahun-tahun telah berlalu sejak roda surgawi tersedia untuk umum, tidak ada satu pemain pun yang mempelajarinya. Oleh karena itu, banyak yang menganggapnya sebagai teknik yang tidak bisa dipelajari. Sebelum Rin dan Dead Soul tersadar dari kelinglungan mereka, penghalang tanaman merambat Ink Crystal telah membelokkan semua meteorit Elise. Segera setelah itu, tombak tanaman merambat yang membentuk penghalang tanaman merambat naik ke udara dan bertahan di sekitar Ink Crystal sejenak. Kemudian, mereka menyebar ke sekeliling dengan kecepatan kilat, menimbulkan badai yang sekuat Star Destroyer milik Elise. Ledakan! Guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang. Dalam sekejap mata, tanah itu terbelah menjadi ribuan bagian, dan potongan-potongan ini diam-diam melayang di kehampaan gelap yang sekarang menjadi medan perang. Adapun Elise, dia sudah muncul di luar ring sebelum ada yang menyadarinya. Star Maiden kalah? Seperti itu? Menakjubkan. Gadis itu benar-benar monster. Badai yang diciptakan oleh tanaman merambat itu pasti telah mencapai standar teknik manipulasi penerapan emas puncak. Apakah dia benar-benar masih remaja? Bagaimana seseorang yang begitu muda bisa mempelajari dua teknik manipulasi penerapan emas puncak? Banyak di antara penonton yang tidak percaya ketika mereka melihat medan perang yang hancur dan Star Maiden yang kalah. Di Goddess Domain, sangat sedikit pemain yang berhasil mempelajari teknik peringkat Peak Gold. Mereka yang berhasil melakukannya biasanya adalah monster tua yang berusia berabad-abad. Namun, meski masih remaja, Ink Crystal tidak hanya mencapai standar lantai 6 yang legendaris, tapi dia juga telah mempelajari dua teknik peringkat Peak Gold. Namun sesaat setelah semua orang tenggelam dalam keterkejutan, para pemain Crystallian tiba-tiba mulai bersorak untuk merayakannya. Sebelumnya, banyak penonton Crystallian yang terpukul saat melihat Rin dan Dead Soul dikalahkan oleh manusia. Bahkan ada yang putus asa, mengira mereka telah terjatuh ke posisi terbawah dalam 3 balapan. Namun kini, karena Ink Crystal, ras Crystallian akan menjadi juara tak terbantahkan di antara ketiga balapan tersebut. Di hadapan Ink Crystal, orang-orang seperti Garuda dan Elise hanyalah lelucon. Semua memuji kristal tinta dewi kami. Perlombaan kita akan menjadi juara kali ini. Kali ini saja? Bukankah maksud Anda saat ini dan tahun-tahun mendatang? Apakah kamu lupa bahwa dewi kita masih remaja? Memang. Bahkan jika tinju surgawi ras suci kuat, aku ragu dia jauh lebih kuat daripada Star Maiden. Hal yang sama berlaku untuk Black Flame, orang yang mengalahkan Dead Soul. Belum lagi, baik Garuda maupun Black Flame jauh lebih tua dari Goddess Ink Crystal kita. Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin besar di masa depan. Pada saat ini, apakah itu peserta Crystallian atau penonton, mereka semua terlihat gembira dan menyembah ketika mereka menatap wajah tenang Ink Crystal. Meski tidak disebutkan secara jelas di tiket masuk, ketiga balapan tersebut diam-diam sepakat untuk mengirimkan hanya tenaga ahli di bawah usia 35 tahun untuk mengikuti kejuaraan kontinental. Dengan Crucible of the Ancients menjadi rumah bagi warisan kuat yang tak terhitung jumlahnya, selama Ink Crystal dapat terus memenangkan kejuaraan kontinental dan membiarkan ras Crystallian mendapatkan tiket masuk terbanyak dari 3 balapan, itu hanya masalah waktu sebelum ras Crystallian menjadi yang terkuat dari 3 balapan. Berbeda dengan pemain Crystallian, ras suci dan pemain manusia di Crucible memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira Ink Crystal akan sangat kuat, sedemikian rupa sehingga mereka curiga dia adalah monster tua yang menyamar. Dengan keberadaannya, tak aneh jika alam abadi jatuh ke tangan ras Crystallian di masa depan, apalagi Crucible of the Ancients. Sementara semua orang di Crucible terlibat dalam diskusi panas, pertandingan kedua semifinal diumumkan. Selanjutnya adalah pertandingan kedua semifinal. Semoga pesta tinju surgawi dan pesta pelangi hijau memasuki ring.